Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani angkat bicara terkait isu sapi impor bebas masuk ke dalam negeri tanpa dikenakan bea masuk alias 0%. Menurutnya, kebijakan pembebasan pajak bea masuk adalah dampak dari adanya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Australia serta Selandia Baru. Sebagai catatan, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 Tahun 2011 tentang penetapan tarif bea masuk atas barang impor, dalam rangka ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area, diatur tentang komoditas apa saja yang dibebaskan bea masuk impor dari Australia dan Selandia Baru. Jenis-jenis susu yang bebas bea tarif diantaranya susu yang tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, susu dalam bentuk cair termasuk dalam bentuk kental, susu dalam bentuk kental, dan susu mentega. Kementerian Perhubungan menargetkan harga tiket pesawat akan turun sebelum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan, pihaknya dengan beberapa kementerian terkait seperti Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Kemenko Perekonomian masih terus menghitung besaran penurunan tarif tiket pesawat. Suntana pun menyebut pihaknya juga telah berdiskusi dengan pihak maskapai. Suntana pun memastikan harga tiket pesawat akan turun usai menghitung biaya-biaya terkait yang turut mengerek harga tiket, seperti biaya operasional dan biaya beban. Meski begitu, Suntana belum mau membocorkan besaran persentase turun harga tiket pesawat. Program pembangunan hunian 3 juta per tahun milik Presiden Prabowo Subianto telah menarik minat investor asing untuk ikut serta. Ketua Satuan Tugas Perumahan Presiden Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, beberapa investor dari Abu Dhabi, Qatar, Singapura, India, China tertarik untuk masuk dalam program tersebut. Minat investor tersebut muncul seiring dengan komitmen Presiden Prabowo untuk merealisasikan 3 juta rumah. Program itu, kata Hasim, menjadi salah satu program andalan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% selama 5 tahun ke depan. Hasim bahkan menyebut program 3 juta rumah setiap tahun itu membutuhkan 5 hingga 6 juta pekerja baru. Pemerintah berhasil mencegah potensi kerugian negara sebesar 10,3 miliar rupiah melalui pengawasan dan penindakan penyelundupan barang ilegal di bidang kepabeanan dan cukai dalam periode 4 hingga 11 November 2024. Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan, langkah ini diambil sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga industri dalam negeri dan mencegah kerugian negara. Pemerintah juga memetakan modus operandi yang digunakan pelaku penyelundupan seperti ketidaksesuaian dokumen, ekspor-impor ilegal, penyalahgunaan free trade zone termasuk mekanisme pencucian uang. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Ditjen Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, TNI, dan Kementerian Lembaga terkait telah melakukan 283 kali penindakan penyelundupan terhadap berbagai komoditas. Diperkirakan nilai barang hasil penindakan tersebut mencapai 49 miliar rupiah. Tren inflasi di negeri Paman Sam kembali memanas. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mencatat indeks harga konsumen pada Oktober naik ke level 2,6% secara tahunan. Laju pada Oktober lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang berada di level 2,4. Inflasi Oktober didorong oleh kenaikan biaya perumahan dan pangan. Inflasi inti yang tidak termasuk makanan dan energi naik 0,3%. Inflasi inti telah meningkat 3,3% selama 12 bulan yang berakhir di Oktober. Kontributor terbesar inflasi adalah biaya perumahan di AS termasuk sewa, naik 4,9%. Kontributor besar lainnya pada inflasi AS termasuk asuransi mobil yang naik lebih dari 14% dari tahun lalu, serta perawatan medis dan pendidikan. Harga bensin yang telah turun 12% selama setahun terakhir menandai pengecualian utama terhadap kenaikan biaya hidup secara keseluruhan. Angka-angka inflasi bulan Oktober menambah peluang bagi Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve untuk tidak menurunkan suku bunga sebanyak yang diperkirakan sebelumnya. Seperti diketahui, The Fed menargetkan penurunan suku bunga jika inflasi berhasil turun ke angka 2%.